dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, mari kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangun fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan bersatamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada roh-Mu sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini,
Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memperlakukannya dalam segala kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak goyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntut masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah Minggu ke-7 Trinitatis yang tertulis di Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Mari kita baca secara bergantian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bernyanyi kor Lukas.
Mari kita bernyanyi. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa, sekali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bernyanyi. Wahai Bapa
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Warta Jemaat, Minggu 7 setelah Trinitatis, tanggal 19 Juli 2026. Yang pertama, jadwal KUR. Jadwal KUR hari Minggu yang akan datang tanggal 26 Juli 2026, sesi kedua jam 9 adalah KUR PP. Sesi 3 jam 10.30 adalah KUR Ina Parari Selasa dan KUR Ebenezer. Yang kedua, rapat majelis jemaat. Hari ini Minggu 19 Juli 2026 akan dilaksanakan rapat majelis evaluasi program pelayanan jemaat periode pertama Januari-Juni 2026 yang dilaksanakan setelah ibadah sesi 3 atau bahasa daerah jam 12.30 bertempat di GSG Kompleks Gereja kita ini. Untuk itu diundang seluruh anggota majelis jemaat gereja kita, penatua, PHJ, ketua-ketua seksi, PHB, dan penasehat untuk menghadirinya. Ketiga, pemberkatan pernikahan warta kedua. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Pesta Maria Pasaribu SAK, putri dari Bapak Naik Kasiholan Pasaribu, Ibu Murni Peria, Boru Simajuntak, anggota jemaat kita dari Jalan Parkit 3, nomor 299, Perumnas Mandala, Sektor Galatia, dengan Alberto Valentino S. Siregar, SPD, anak Bapak Wilfried Siregar, Ibu Resli Boru Tamba, anggota jemaat HKBP Wahidin Baru dari Jalan Garuda Anam, Bantam Timur, Medan. Rencana pemberkatan pernikahan hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Gereja HKBP Wahidin, masuk pukul 10 WIB. Pemberkatan pernikahan warta pertama dan kedua. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Cynthia Magdalena Siagian, putri dari Bapak Walter Siagian, Ibu Suryanti Boru Siregar, anggota jemaat kita dari Jalan Garuda Gang Siriau nomor 9, Perumnas Mandala, Sektor Moria, dengan Anugrah Hasiholan Naibaho, anak dari Bapak Anton Naibaho, Ibu Nur Cahaya Boru Hutagaul, anggota jemaat AKBP Bethesda dari Jalan Parkit 14 nomor 273, Perumnas Mandala. Rencana pemberkatan pernikahan hari Jumat 24 Juli 2026 bertempat di Gereja HKBP Bethesda, masuk pukul 10 WIB. Program PPR. PPR akan mengadakan jam doa untuk setiap jemaat yang dilaksanakan pada hari Senin pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Untuk itu bagi jemaat yang mau didoakan agar mengisi formulir permohonan doa yang telah dibagikan dan memasukkannya pada kotak yang telah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang bergumul di dalam doa yang akan didoakan oleh para penatua ataupun di gereja kita, boleh memberikan kertas kepada penatua ataupun di dalam kotak yang telah disediakan untuk dibawakan di dalam jam doa oleh para penatua gereja kita dan pelayannya setiap hari Jumat. Ya. Pada hari Senin jam 5 sore. Ya. Yang keenam, ibadah sektor. Ibadah sektor akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 dan di rumah anggota jemaat. Tempat sudah tertera di acara kita dan acara ada di kertas warta jemaat kita. Demikian berita jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Mari kita bernyanyi. Shalom.
umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semula, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Nya yang menjadi santapan yang kekal. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran, dan juga yang ada di GSG, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Yang di GSG bagaimana suaranya, masih dengar? Ya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan baca secara bergantian. Kita mulai. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu jawab Ester, "Jikalau baik pada pandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan.
Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Kita baca bersama ayat 19. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Sampai sedemikian jauh pembacaan hari sukacita bagi umat Tuhan. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini berdasarkan nat yang sudah kita baca. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu kita yang hadir saat ini disebut juga sebagai orang-orang yang telah dikuduskan melalui kuasa Yesus Kristus. Dengan demikian, sebagai orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus Yesus, kita layak disebut juga sebagai umat Tuhan. Namun, kehidupan umat Tuhan tidak selalu mulus. Jangan membayangkan kehidupan umat Tuhan itu selalu mulus, seolah-olah tidak ada masalah. Tidak demikian, kita akan kecewa seperti itu. Sebagai umat Tuhan, kehidupan kita juga tidak selalu mulus, selalu ada berbagai masalah atau tantangan yang muncul. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada ancaman, dan juga air mata. Keadaan ini juga dialami oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka orang-orang yang dari Israel bagian selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda, yang terbuang ke tanah Babel. Mereka mengalami ancaman, ketakutan, dan air mata. Mengapa? Rupanya mereka yang terbuang ke Babel, salah satu bernama Ester. Ester ini sesuai dengan rancangan Allah oleh Raja Ahasveros diangkat menjadi ratu. Kemudian ada lagi seorang tokoh masih kerabat dari Ester yang bernama Mordekai. Ada seorang petinggi di istana raja yang bernama Haman. Dia ini orang kepercayaan Raja Ahasveros. Kepadanya diberikan jabatan yang tinggi. Karena itu, setiap orang yang berpapasan dengan Haman ini harus tunduk berlutut menyembah. Rupa-rupanya kedua peristiwa ini, diangkatnya Ester menjadi ratu Raja Ahasveros, dan juga tidak tunduknya Mordekai kepada Haman, membuat hati Haman ini murka. Oleh karena itu dia merencanakan untuk membinasakan, untuk memusnahkan orang-orang Yahudi yang ada di tempat sana. Berbagai cara termasuk undang-undang. Dibuatlah peraturan bahwa setiap pagi seluruh umat, seluruh penduduk Raja Ahasveros harus menyembah kepada Raja.
Inilah dasar yang dipakai oleh Haman merekayasa rencana untuk memusnahkan umat Israel, umat Yahudi. Namun melalui Esther dan Mordekai, Allah bekerja. Dia membalikkan keadaan itu. Keadaan yang tadi benar-benar menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi, sebagaimana yang dirancang oleh Haman, oleh kuasa Tuhan, keadaan itu dibalikkan. Sehingga hari itu bukan lagi jadi hari kebinasaan, tetapi menjadi hari kemenangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dikatakan melalui pembacaan ini kita diajarkan untuk menyadari akan makna dari sukacita. Sebagaimana sukacita yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang merasakan, melihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan yang begitu menakutkan, yang begitu mencekam, menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Karena itu dikatakan dalam pembacaan ini, sukacita lahir dari tindakan Allah yang membalikkan keadaan seturut dengan rancangan Allah. Allah menyelamatkan umatnya dari tangan para musuh, dari tangan Haman yang berencana untuk membinasakannya. Tetapi Allah membalikkan keadaan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini juga ada kalanya masalah-masalah yang terjadi, yang datang, yang menimpa hidup kita seolah-olah lebih besar, lebih dahsyat dari kekuatan atau kemampuan kita. Misalnya penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan dalam rumah tangga, keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Namun Allah sesungguhnya sanggup membalikkan keadaan itu. Jadi kuasa Allah, kekuatan Allah melebihi dari masalah-masalah yang sedang melanda hidup kita. Kuasa Allah mampu mengubah keadaan yang begitu menakutkan menjadi keadaan yang begitu menggembirakan, sehingga lahirlah sukacita. Oleh karena itu mau berkata, sukacita umat Tuhan itu bukan karena sebagai umat Tuhan kita tidak punya masalah, tidak pernah menghadapi masalah, melainkan karena di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, yang sedang menimpa hidup kita, kita dapat melihat tangan Tuhan sedang bekerja memulihkan keadaan. Dengan istilah yang lain, tangan Tuhan sedang merendah. Itulah kuasa Tuhan. Jadi di tengah-tengah masalah, jangan khawatir. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya, sukacita yang sejati itu dirayakan dengan hati yang bersyukur. Dirayakan dengan hati yang bersyukur. Orang-orang Yahudi setelah mengalami kemenangan itu,
mereka tidak hanya berdiam diri atau segera lupa dengan bahaya yang telah mereka lalui. Mereka beristirahat, kemudian mereka mengadakan perjamuan dan bersukacita. Pada saat itu mereka mengakui, mereka menyadari dan mengakui bahwa kemenangan yang mereka peroleh, kemenangan yang mereka dapatkan itu semata-mata berasal dari Tuhan, bukan karena kemampuan. Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika masalah datang, kita begitu cepat mengeluh. Tetapi begitu selesai masalahnya, sering kita lupa untuk bersyukur. Saya ingat dulu ketika jalan tele ke Pangururan belum diperlebar seperti sekarang, hanya bisa satu mobil yang berpapasan. Kalau turun dari tele mau ke Pangururan, semua orang lipat tangan, berdoa. Nyanyiannya pun nyanyian penyerahan diri. Tidak ada yang wajah yang ceria di situ. Tapi begitu turun sampai di kota Pangururan, apa yang terjadi? Langsung lagunya berubah. Jadi artinya segera lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dalam perjalanan. Itulah gambaran. Ada masalah, ada tantangan. Begitu cepat kita mengeluh. Tapi begitu selesai masalah itu, terselesaikan masalah itu, kita lupa. Jadi kita dipanggil untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan sukacita sejati itu menjadi lengkap ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan sukacita sejati itu harus dibagikan kepada sesama. Peristiwa kemenangan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa itu dalam tradisi sejarah Israel itu dirayakan, diingat dengan pesta Purim. Pesta Purim ini pesta sukacita dan ucapan syukur. Pada pesta itu mereka bukan sekedar tentang makanan, tetapi lebih dari situ mereka saling mengirim makanan. Saya masih ingat waktu kecil dulu, kalau sudah lebaran, dekat pintu pagar itu sudah siap-siap lah menerima kiriman dari tetangga yang merayakan. Begitu juga menjelang tahun baru, siap-siaplah disuruh tugas mengantarkan kue-kue kepada tetangga yang sebelumnya mengirim makanan. Itu satu tradisi yang indah. Tapi belakangan ini sudah mulai jarang terjadi. Inilah yang mau dikatakan pesta Purim. Jadi rupanya bukan sekedar makanannya, tetapi terjalin silaturahmi yang luar biasa. Ada ikatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi. Jadi mau mengatakan sukacita kita itu tidak untuk disimpan bagi diri sendiri, tapi untuk dibagikan secara bersama. Nah, sering dalam prakteknya kita bersyukur misalnya acara ulang tahun, acara syukuran dan lainnya. Ketika doa mau makan biasanya dikatakan begini, berkatilah makanan minuman ini. Kami juga mengingat saudara-saudara kami orang-orang yang saat ini boleh jadi belum dapat makanan Tuhan. Tolonglah berikan juga.
Kita yang sedang bersyukur, tapi kita suruh Tuhan ngasih makan orang lain. Tidak cukup rupanya hanya sekedar mendoakan mereka. Tidak cukup sekedar mengingat mereka yang membutuhkan makanan. Tapi bagaimana kita tergerak sebagian dari rangkaian ucapan syukur itu. Kita mau berikan itu untuk mereka-mereka yang. Jadi ketika Tuhan menolong kita, sesungguhnya ada orang lain yang juga membutuhkan perhatian, penghiburan, dan bantuan dari kita. Ingatlah itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Dalam terang tema dalam khotbah minggu hari ini, ingatlah Tuhan itu berkuasa untuk membalikkan keadaan yang paling sulit sekalipun. Bagaimanapun sulitnya keadaan itu, Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan itu. Kemudian kita juga mau diingat bahwa sukacita yang sejati sebagai umat Tuhan itu lahir karena kita melihat, menyadari dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam setiap masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan sukacita kita itu bukan sekedar berhappy-happy, tapi kita ungkapkan dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan sukacita yang sejati itu harus dibagi kepada sesama. Yang luar biasanya, dan ini tidak dapat diterjemahkan secara matematika. Mana emang Pak dosen kita ini bidang matematika. Biasanya segala sesuatu yang kita bagi kepada orang berarti mengurangi aset kita. Tetapi masalah sukacita yang kita bagikan ternyata itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Sebaliknya, sukacita itu akan semakin bertambah. Gimana Pak dosen? Inilah yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita senantiasa mengingat bahwa Allah yang menolong orang-orang Yahudi pada masa Ester dan Mordekai dahulu juga tetap bekerja hingga saat ini. Dan itu semakin telah dinyatakannya melalui Kristus Yesus yang akan menolong kita supaya apa? Supaya kita senantiasa melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup kita yang akan memulihkan keadaan hidup kita. Bersama dengan Tuhan, duka cita dapat menjadi berubah menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa merasakan sukacita karena kami sadar, kami melihat tangan Tuhan yang senantiasa hadir bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, meski kami mengalami banyak masalah. Terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa dalam hidup kami. Itu juga kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah bersama dengan kondisi kesehatan dan suasana hati yang baik. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Juga kami bersyukur untuk segala hal-hal yang menggembirakan kami. Terlebih lagi dalam Kristus Yesus, Engkau senantiasa menyediakan keselamatan bagi kami. Terima kasih. Kami juga membawakan setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Engkau dan hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan jemaat-Mu, dampak dari berbagai pergumulan, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Itu juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang hingga saat ini bergumul dengan kondisi kesehatannya, Engkau menolong mereka, meyakinkan mereka, memberikan semangat dan sukacita menjalani hari-hari dalam proses
pemulihan kondisi kesehatan mereka. Begitu juga berbagai pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan masa depan anak-anak kami. Semuanya kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Itu juga Tuhan, saat ini kami membawakan jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan Pesta Maria Pasaribu dengan Alberto Valentino Siregar yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026 yang akan datang, dan juga Cynthia Magdalena Siagian dengan Anugerah Hasiholan Naibaho yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kedua calon keluarga ini, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan rumah tangga yang akan mereka bina. Itu juga segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan dalam persiapan menuju pemberkatan pernikahan dan juga untuk prosesi adatnya. Kau juga Tuhan yang sanggup mencukupkannya. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari terus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang tak mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di saat memberikan persembahan, kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita.
of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, all I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. If no you have a father, and from the words of prayer, I have lived of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have ever, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And all I've laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, yang inilah yang patut beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema, ku persembahkan kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
cita-citanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marah